Halo, perkenalkan namaku Ping Ping ya. Jadi aku mau kasih pertanyaan beberapa buat kamu. Tapi sebelum itu aku mau nanya, namamu siapa ini? Kim, Kim. Oke, Kim angkatan berapa? angkatan 2022, Jurusan apa? IBM RC. Kenalkan, nama aku Jason, aku dari jurusan psikologi angkatan 21. Halo, perkenalkan, aku Bima dari jurusan Food Teknologi Program. Halo, aku Michael Dendi dari jurusan VCD angkatan 21. Halo, Clarissa Kasimira dari jurusan VCD angkatan 21. Nama aku Mizel Jokasta, aku dari IBM RC angkatan 22. Oke, kamu? Aku Angelika Beatrice dari IBM RC 22. Aku Enji Ivana dari IBM RC angkatan 22. Enggak. Kalau makan makanan sehat, nggak tentu tiap hari. Cuman kalau pola sehat udah aku coba lakuin hari-hari ini, gitu. Kalau dari aku sih ya kadang-kadang aku ngejaga dan kadang-kadang sih ya lewat sih. Kalau aku sih mungkin udah lumayan, tapi memang nggak rutin aja gitu. Belum sih. Belum. Ada sih. Ada ya? Ada. Lebih ke yang kayak sayur buah gitu. Cuma mungkin kalau sayur lebih ke harus yang kayak enak gitu loh. Soalnya kan nggak enak kalau makan sayur toh. Yang penting low carbs gitu ya, rendah itu. Terus habis itu low fat juga kalau bisa, tapi high protein gitu. High protein. Ya, Oke. gitu sih. Mungkin kalau makanan pola hidup sehat itu seperti apa ya? Mungkin yang mencakup semua nutrisi nih. Mungkin kalau dari aku tuh yuk makanan yang rendah kalori tapi juga rasanya tetap enak dan juga mengenyangkan gitu sih. Sayur, rendah kalori. Rendah kalori. 4 sehat 5 sempurna. Mulai dari ini sih kayak tidur teratur, kadang-kadang olahraga sesekali. Kalau makan masih yang belum sih. Kalau bisa dibilang ya, aku ini karena juga anaknya ini waktu kecil susah sayur ya. Jadi aku berusaha untuk mungkin once a week itu kayak benar-benar makannya itu harus sayur semua gitu. Sayur, buah gitu-gitu. Kalau dari aku belum kayaknya. Belum. Mungkin kalau dari aku sempat ngitung-ngitung kalori sih untuk makan. Coba-coba makan sayur sih. Coba tapi makan tetap sayur. nggak berhasil. Tetap gak berhasil. Jadi tidak berguna dari dulu. Mungkin kalian, aku ngurangin minum manis, tapi nggak bisa tahan godaan masih aku. Ya kalau aku olahraga, tapi aku nggak pernah olahraga. Jadi sebagai gantinya PP dari rumah timur ke barat tuh olahraga. Berusaha lebih sehat sih, kayak lebih dimakan sama olahraganya. Belum sehat dan merasa belum puas dengan pola kehidupan. Jujur aja, aku merasa kurang puas banget sih kalau ditanya untuk pola hidup ya. Karena semenjak kuliah itu banyak hal yang bikin apa ya, kayak jam tidur gitu-gitu kayak bener-bener kacau semua karena tugasnya banyak gitu. Kayak apa ya? Kadang tuh ada kayak masa dimana aku ngerasa kok lemes banget gitu-gitu. Kalau dari aku sih masih belum puas, soalnya kayak masih berantakan gitu. Oke. Sama sih, kalau aku juga masih belum puas. Belum? Masih ngawur banget. Ngawur pol. Ngawur pol. Tapi aku udah lumayan sih. Dulu aku bener-bener jam 10 malam makan, terus nggak pernah meduliin ini sehat atau enggak. Tapi sekarang udah lumayan bisa ngontrol itu sehat atau enggak. Cuman menurutku belum sehat banget gitu loh. Soalnya faktor pertamanya usia kayaknya, pasti harus ngejaga kolesterol ya sekarang. Iya. Mungkin karena juga aku pengen hidup panjang ya, juga jaga bentuk tubuh dan kawan-kawan gitu. Gimana ya? Karena kalau menurut aku sendiri, aku hidup sehat itu juga membantu biar setiap kegiatan ataupun aktivitas mungkin di perkuliahan ataupun ujian gitu biar tetap lancar gitu. Jadi tetap ada tenaganya lah. Pertama kayak dari komitnya, sama yang kedua tuh lebih ke kalau misalnya makan sehat kan biasanya sayur, tapi kayak kurang suka sayur gitu loh. Jadi kayak harus yang sayur yang bener-bener ada dressingnya atau apa baru bisa dimakan. Kalau misalkan makanan sehat itu lebih ke sebenarnya bisa makan sehat, cuman nggak sevariatif itu gitu. Jadi kalau misalkan orang yang kayak aku yang mudah bosen gitu sama variasi makanan sehat, jadi kayak bosen aja gitu, tiap hari harus konsumsi sayur apalah itu, jadi kayak bosen gitu. Kalau kesusahan itu mungkin bisa dibilang karena waktu ya, terutama karena waktu itu bisa dibilang cukup sempit gitu untuk kegiatan-kegiatanku yang banyak gitu. Kayak
butuh sesuatu yang benar-benar cepet gitu loh, atau mungkin mudah diakses gitu-gitu. Wah, ada. Kita ya, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, terus kita ngeliat makanan, pasti kan suka tertarik. Oh, aku mau ini, aku mau itu. Banyak godaan kalau misalnya kita lagi mulai hidup sehat karena yang banyak lebih enak. Susah, apalagi kalau udah kena gorengan itu. Wah, parah. Betul, sekali. Tertarik sih. Tertarik dengan produknya. Jadi kayak inovatif juga kan ya. Jadi setidaknya bisa memberi warna baru buat orang yang mau hidup sehat gitu. Bisa dibilang aku tertarik ya dengan apa ya, biasanya makanan sehat tuh apa ya, biasanya makanan sehat itu kan pasti mengandung gizi yang seimbang ya. Jadi kalau misalkan ditanya, aku mungkin bakal coba sih. Wah, kalau dari aku sih ya sangat tertarik ya, karena kayaknya menarik juga deh buat ya mulai pola hidup sehat dari sekarang gitu. Aku juga tertarik banget sih habis lihat dari videonya. Jadi pengen nyoba langsung. Kayaknya enggak sih. Kalaupun percaya kayak enggak mau dilakuin juga. Sebenarnya antara percaya dan tidak percaya gitu loh. Kalau misalkan dibilang sedikit ya memang porsinya harus dikurangi ya. Kalau misalkan kita ada niat untuk diet ya berarti tentunya porsinya dikurangi tapi bukan dihilangkan gitu, secara step by step gitu. Untuk yang makanan rebus-rebusan aku rasa aku bukan ahli gizi ya kebetulan gitu. Jadi aku kurang tahu dan kayak mungkin bisa jadi kali ya rebus-rebusan karena kan mungkin itu bukan sesuatu yang di fry gitu, yang bukan sesuatu yang digoreng, jadi mungkin lebih rendah ininya kali gitu Kalorinya. iya. Jujur aku nggak percaya, soalnya mungkin dari mitos itu kebanyakan mereka berpikir itu mitos karena kebanyakan orang memilih cara diet yang instan seperti itu. Sementara aku lebih percaya kalau diet itu bisa dimulai secara perlahan gitu, dengan mungkin mengurangi makanan yang masuk atau junk food yang gitu-gitu, itu dikurangi. Aku sih enggak. Aku sih enggak juga. Jujur aku masih. Kamu masih? Dulunya iya, tapi sekarang sudah enggak. Sama dulu ya, sekarang enggak. Soalnya menurutku kalau diet itu kan yang dikurangi ya karbohidrat, bukan maksudnya yang dikurangi yang karbohidrat tuh kayak makanan yang memang berlemak dan lain-lain tuh yang dikurangi porsi. Jadi bukan berarti kayak stop atau berhenti gitu. Lebih ke ini sih, kalau misalnya makanan yang sehat gitu kan ngaruh ke yang kayak jerawat, belum lagi badannya gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak yang sehat itu biasanya kayak lebih cepat gendutan, terus lebih cepat jerawatan. Jadi itu sih yang mau diubah. Sebenarnya ada sih terkait dengan kesehatan juga kan ya, dan sebenarnya tujuanku untuk hidup sehat itu untuk apa ya, supaya hidupku itu bisa lebih tertata gitu loh, secara kesehatan juga jasmani, biar karena kalau misalkan kita nggak menjaga kesehatan, ntar juga datangnya penyakitnya ke kita gitu kan. Jadi aku nggak mau sampai penyakit itu kayak jadi beban buat aku mengachieve goalsku ke depannya gitu loh. Jadi setidaknya dari hal kecil sekedar cuman jaga kesehatan tuh penting gitu buat aku. Kalau pengalaman kurang mengenakan kayaknya belum ada deh. Iya. Mungkin kalau aku dulu sempet tes gula darah terus agak tinggi gitu sih. Apa itu? Jadi dulu waktu SMP aku tuh beratku sampai 72 kilo dan itu benar-benar mempengaruhi siklus haidku. Oke. Akhirnya aku ke dokter dan dia bilang kamu kurang, maksudnya kamu berat badannya kelebihan dan kamu harus makan yang sehat gini-gini. Terus akhirnya aku coba dari yang awalnya aku bener-bener gak pernah makan sayur, gak mau diet, sampai akhirnya mau makan sayur, buah, dan diet. Akhirnya bisa turun, terus udah lancar lagi. Jadi itu membantu banget sih. Oke, kalau buat kalian mungkin ada? Dulu sih aku keadaan kulit. Jadi dulu kan makannya agak ngawur gitu. Jadi kulitnya kurang kayak berjerawat, break out banget gitu. Terus habis itu coba ngurangin kayak makanan jajan yang nggak sehat-sehat. Terus habis itu ya udah. Kalau kamu? Aku sejujurnya aku dibilang gendut ya. Gitu. Jadi kayak annoying kan ya, kayak tiap kali kayak dibilang gendut gitu kan. Makanya kayak ya mencoba untuk mengatur pola makan dan pola hidup sehat.
Halo semuanya, jadi kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami kemarin. Kami memiliki brand yang bernama Pink's Kitchen, di mana brand ini adalah brand yang menjual catering, diet, atau makanan sehat. Nah, kami akan mempresentasikan potential customer surveys. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kami. Yang pertama ada Adin yang sebagai CEO, dan Rahma yang sebagai Head of Marketing, dan selanjutnya ada Kristabella yang sebagai Head Chef, dan yang terakhir ada Nova yang sebagai Head of Creative Production. Oke, pertanyaan pertama kami menanyakan apakah narasumber ini sudah cukup mengonsumsi atau menjaga pola makan, dan ternyata masih banyak orang yang masih belum bisa menjaga atau mengonsumsi pola makan yang sehat. Tapi di antara mereka itu juga rata-rata ingin memulai untuk hidup sehat. Nah, kami juga menanyakan kepada narasumber nih, jika narasumber ini ingin memulai hidup sehat, makanan apa sih yang dibutuhkan oleh narasumber ini? Nah, kebanyakan memang mereka menjawab sayur, buah, 4 sehat 5 sempurna, makanan bernutrisi. Dan tentunya jika makanan sehat ini memang identik dengan low carbs, low fat, and high protein. Selanjutnya dari narasumber kita yang ingin memulai hidup sehat, kami menanyakan usaha apa yang narasumber lakukan untuk memulai pola hidup sehat. Nah, kebanyakan sudah benar menjawab seperti tidur teratur, olahraga, meskipun hanya sesekali, dan ada yang olahraga rutin. Kemudian ada yang berusaha makan sayur meskipun tidak sering, dan ada yang juga menghitung kalori, dan juga beberapa ada yang mengurangi minuman manis, dan yang terakhir yang pasti mengonsumsi buah dan sayur setiap 1 atau 2 hari. Oke, jadi selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang bagaimana menurut narasumber kami mengenai pola hidup mereka yang sekarang. Mereka merasa puas atau tidak puas. Jadi, dari hasil beberapa wawancara kemarin, semua narasumber kami merasa belum puas terhadap pola hidup mereka. Namun, beberapa dari mereka sudah mulai melakukan hidup sehat, seperti menjaga makan dan memulai kegiatan yaitu berolahraga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, mengapa narasumber kami ingin memulai hidup sehat? Yang pertama yaitu faktor bertambahnya usia. Jika kita tidak memulai pola hidup sehat, otomatis kita akan gampang terjangkit penyakit seperti penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Yang kedua ada membantu kegiatan sehari-hari agar tetap lancar. Pastinya jika kita menjaga pola makan kita akan terbebas dari gampang letih, gampang capek, dan otomatis kegiatan kita akan selalu fit. Dan yang terakhir ada untuk masa depan agar bisa menikmati hidup. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu kesusahan apa sih yang dialami narasumber kami ketika memulai pola hidup sehat? Rata-rata dari jawaban narasumber kami yaitu lebih dari 90% narasumber kesusahan dalam berkonsisten ataupun berkomitmen. Yang kedua adanya sedikitnya variasi makanan sehat yang membuat narasumber itu gampang merasa bosan. Selain itu, kebanyakan makanan sehat yang dijual memiliki harga yang bisa dibilang cukup mahal. Dan yang terakhir adanya kurangnya waktu untuk melakukan olahraga karena mereka memiliki aktivitas lain. Lalu kami memperlihatkan iklan produk Pink's Kitchen dan menanyakan apakah narasumber tertarik dengan produk kami, dan jawabannya 100% tertarik. Kemudian kami juga menanyakan apakah narasumber masih percaya mitos diet atau pola hidup sehat itu makan makanan yang hambar, atau diet harus makan sesedikit mungkin. Dan jawaban mereka adalah mayoritas orang sudah tidak percaya akan teori mitos tersebut, meskipun beberapa dulunya ada yang percaya, dan ada satu orang yang antara percaya dan tidak percaya. Lalu kami menanyakan apakah ada pengalaman buruk atau kurang mengenakan sehingga narasumber ingin memulai pola hidup sehat. Dan jawaban mereka variatif. Ada yang bilang karena badannya terlalu gemuk, atau yang pernah terlambat haid karena berat badannya, dan ada yang masalah kesehatan. Sekian presentasi dari survei kami ucapkan terima kasih.